Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tahun ini kita sebut sebagai tahun kesehatan rohani. The Year of Spiritual Health. Di tengah pandemi yang masih muncul, ada varian Omikron, kita justru ingin memiliki kesehatan secara rohani. Sebab kalau roh kita sehat, batin kita teguh, tantangan apapun kita bisa atasi bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, untuk itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Cari perkara-perkara rohani. Cari perkara di atas. Bukan hanya cari perkara duniawi. Dunia dengan segala kemegahannya akan berlalu. Tapi orang yang mengerti kehendak Allah, dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita ingin memiliki kesehatan secara rohani, tentu kita pertama-tama harus tahu apa bedanya orang yang sakit rohaninya dibandingkan dengan orang yang sehat rohaninya. Dan dengan demikian kita akan memilih untuk hidup sehat dan bukan hidup sakit. Di dalam Efesus 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Kalau Kristus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus meneguhkan batin kita. Tantangan, pandemi, kesulitan boleh datang, tapi kita akan berdiri dengan teguh karena Tuhan yang menopang tangan kita. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan antara orang yang sakit rohaninya dengan sehat rohaninya. Supaya gampang saya akan menggunakan akronim SAKIT untuk sakit dan sebaliknya SEHAT untuk sehat. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Tolong diklik. Next. Terus. Nah, orang yang sakit rohaninya cirinya suka perkara duniawi, abaikan kekudusan, khawatir, iri dan dendam, terpusat diri sendiri. Sakit. Sedangkan sehat, itu cirinya suka mengenal Tuhan, enggan berdosa, hidup beriman, ampuni dan kasihi, lalu terpanggil melayani orang. Mari kita mulai dengan yang pertama. Orang yang sakit rohaninya itu suka perkara-perkara duniawi. Dia tidak suka perkara rohani. Sebaliknya orang yang sehat secara spiritual itu suka mengenal Allah. Ingin hidup intim dalam hadirat Tuhan. Satu kali ada seorang wanita Samaria yang ketemu Yesus di sumur Yakub. Dan Yesus berkata, "Kamu sudah 5 kali bersuami dan sekarang kamu tinggal dengan suami orang." Saudara-saudara, kenapa wanita ini melakukan hal tersebut? Karena ada kekosongan di dalam hatinya. Dan dia pikir kalau aku memiliki banyak pria dalam hidupku, maka aku akan bahagia. Ternyata makin tidak bahagia, apalagi dimusuhi oleh ibu-ibu sekampung karena dia dianggap pelakor, ya perebut laki orang. Dan Yesus bilang, kalau kamu minum air ini kamu akan haus. Tetapi kalau kamu minum air hidup yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus sampai selamanya. Sebaliknya air itu akan memancar sampai pada hidup yang kekal. Ada berapa banyak orang yang mencari perkara-perkara duniawi karena dia pikir itu bisa memuaskan dahaga jiwanya. Ternyata melampiaskan nafsu makin membuat hidup kita menjadi hampa. Tetapi ketika wanita ini ketemu Yesus, hatinya penuh sukacita. Pelacur berubah menjadi penginjil. Ada perubahan radikal dalam kehidupan karena rohani yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Rohani yang sakit menjadi sehat oleh karena anugerah Tuhan. Dari sejak kecil saya disuruh ke gereja. Tapi sebelum lahir baru,
Saya ini paling males untuk perkara rohani. Males baca Alkitab, males ke gereja. Kalau ada jam ibadah saya lebih baik lari nonton bioskop, saudara-saudara. Tetapi di bioskop juga saya tidak merasa sukacita, ada pemenuhan hidup, ada damai sejahtera. Hati menjadi gelisah. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus dalam sebuah retreat, sejak itu hidup saya berubah. Saya beli Alkitab baru, saya mulai baca setiap hari, saya garis bawahi dengan tinta berwarna merah, hijau, kuning. Dan saya menjadi orang yang rajin ikut ibadah. Kebaktian sekali, hari Minggu enggak cukup saudara. Harus 2 kali, kalau perlu 3 kali. Padahal mungkin yang mimpin pujian sama, khotbahnya sama, semuanya sama. Tapi saya menghayati apa artinya 1 hari di pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat yang lain. Karena saya menemukan air kehidupan di dalam diriku. Hari-hari ini ada fenomena orang mengadopsi spirit doll, ya boneka arwah. Jadi ada artis, ada orang tua udah gede, udah punya anak bahkan, yang mengadopsi spirit doll, dikasih minum, dikasih makan, diajak ngobrol. Menurut saya ada 2 kesalahan. Yang pertama, secara spirit. Ini kan dimulai dari orang-orang di Thailand, kalau janinnya mati, kalau anak bayinya mati, supaya ibunya tidak terlalu kehilangan, maka mereka datang ke dukun, lalu dengan mantra dan sebagainya, katanya arwahnya, arwah anak dari yang kecil itu bisa dimasukkan ke dalam boneka tersebut. Nah jika itu yang dipercayai, ini jelas adalah spiritisme, kuasa setan. Ngapain kita diperbudak oleh setan dan akhirnya akan menuju kebinasaan. Tapi ada yang bilang enggak lah, enggak segitunya. Ini kan boneka biasa begitu. Ya kalau begitu mungkin kesalahannya bukan hanya secara rohani tapi secara kejiwaan. Halu itu orang, halusinasi. Ya, masa boneka diajak ngobrol, dikasih minum, dikasih makan dan sebagainya. Loh, kalau anak masih kecil, cewek lalu gendong-gendong boneka, ya wajar namanya juga anak kecil. Ini mah udah tua saudara-saudara, udah punya anak beneran, masih mengadopsi katanya boneka-boneka seperti itu. Apa masa kecil kurang bahagia? Ya, janganlah kita ikut tren-tren yang model seperti itu, nggak ada gunanya. Dan saya mau bilang, yang paling membahagiakan itu adalah apa perlakuan Tuhan terhadap kita. Artis mengadopsi boneka mati. Tapi Allah Bapa mengadopsi kita untuk menjadi anaknya. Itu yang luar biasa. Dan kita bukan boneka, kita makhluk hidup. Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itulah cirinya orang yang bertumbuh mengenal Tuhan. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Selalu hidup di dalam hadiratnya. Intim dengan Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, setiap orang usia kan makin nambah, makin tua. Jangka waktu hidup di dunia makin terbatas. Mau dipakai buat apa? Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Dekat sama Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Karena di dalam sorga nanti, dalam kekekalan, kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Latihannya mulai sekarang, saudara. Selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya membaca sebuah artikel yang berbunyi begini. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada air, biarlah di dalammu berkeriapan makhluk hidup. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berkata kepada tanah, biarlah kamu menumbuhkan tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan. Tapi waktu Dia berkata, ketika Dia ingin menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara sekalian, ikan itu diambil dari air, maka ikan akan mati. Jika pohon itu diambil dari tanah atau dicabut dari tanah, maka pohon itu akan mati. Begitu juga kalau manusia
dicabut relasinya dari Allah, maka dia akan mati secara rohani. Karena air adalah lingkungan hidup bagi ikan. Tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon. Tuhan dan hadiratnya adalah lingkungan hidup bagi manusia. Air tanpa ikan tetap air. Tapi ikan tanpa air akan mati. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah akan mati. Tuhan tanpa kita manusia, dia tetap Tuhan. Saudara mau ke gereja beribadah, rajin atau enggak menentang Tuhan, dia tetap Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan akan mati. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam dia ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada perkara-perkara ilahi. Dan hari ini biarlah kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di tempat ini. Dia ingin memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan bagi kita sekalian. Apakah saudara suka perkara rohani, suka perkara duniawi, atau sebaliknya saudara mulai suka mengenal Tuhan, intim, akrab, lebih dalam. Berdoa, baca firman, beribadah dengan tekun. Bukan hanya dengan akal kita, tetapi dengan sikap hati menundukkan diri pada firman dan hadiratnya. Saya yakin kita akan tumbuh sehat secara rohani. Yang kedua, orang yang sakit rohani itu cirinya mengabaikan kekudusan, sedangkan orang yang sehat rohaninya enggan berdosa, saudara. Bagi orang yang duniawi, yang tidak suka perkara-perkara rohani, yang paling penting dalam hidup ini aku senang, aku puas, aku nyaman, aku nggak peduli dengan Tuhan dan norma-normanya. Kalau lapar, makan. Soal makanannya apa terserah. Kalau haus, minum. Soal minumannya jenis apa terserah. Kalau mau melakukan hubungan seksual, ya lakukan. Salurkan keinginan birahi. Mau sama siapa nggak peduli. Yang penting enak, yang penting nyaman. Nah ini loh, orang yang rohaninya sakit bahkan mati. Mengabaikan kekudusan karena dia ingin mencari kesenangan diri. Muncullah generasi hedonisme. Apapun boleh dilakukan, yang penting saya senang. Padahal pengkhotbah pernah berkata, hai orang muda, turutilah keinginanmu. Tapi ingat, semuanya itu akan membawa engkau pada pengadilan Tuhan. Sedangkan orang yang tumbuh rohaninya enggan berdosa. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Aduh, masa saya yang sudah percaya Tuhan hidup hanya untuk kenikmatan daging. Tetapi saya menyakiti, melukai hati Tuhan. Sebaliknya kita akan mematikan keinginan hawa nafsu. Bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan yang jadi. Saudara-saudara, saya pernah membaca kisah seorang bos triad Hong Kong namanya Teddy Hung. Punya 200 kasino di Hong Kong, Macau, Filipina. Dia punya bisnis prostitusi, narkoba, istrinya 4, pacarnya belasan, banyak artis dan top model Hong Kong yang menjadi pacarnya. Tetapi karena tindakan kriminal yang dia lakukan, dia ditangkap, dimasukkan di dalam penjara di Hong Kong. Tetapi justru dia mengubah kamar penjaranya seperti hotel bintang 5. Dan karena dia menyogok petugas, dia masih bisa menjalankan bisnis haramnya dari balik terali besi. Tapi ada seorang pendoa yang suka datang ke penjara itu, mengunjungi para narapidana, bersaksi tentang Yesus, mendoakan mereka yang bersedia. Teddy Hung tidak pernah mau. Tapi satu kali orang ini datang kepada Teddy dan dia berkata, Teddy, kamu sangat terkenal sekali di Hong Kong. Tapi kalau kamu mati, kira-kira orang akan kenal kamu, ingat kamu sebagai apa? Dan perkataan itu terngiang-ngiang sampai malam, sampai besoknya dia nggak bisa tidur karena
perkataan itu berbunyi terus. Kalau kamu mati, kamu akan diingat, dikenang orang sebagai apa? Waduh, iya ya, saya akan diingat raja judi terbesar, bos prostitusi, bandar narkoba. Aduh, hidup saya kok begini amat ya. Saudara, hatinya gelisah, dia depresi. Bahkan sebelumnya dia sudah depresi, insomnia, nggak bisa tidur, dan itu sangat menyiksa walaupun uangnya banyak. Dan karena pendoa itu memberikan Alkitab yang sebetulnya dia tidak mau sentuh, tapi karena hati gelisah dia pegang Alkitab itu dan dia bilang, kalau Allah benar-benar ada, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, saya mau tidur. Dan waktu itu dia langsung ngantuk, dia tertidur sambil tetap tangannya pegang Alkitab. Baru bangun besoknya. Itu tidak pernah terjadi setelah berbulan-bulan, saudara. Dia bisa tidur. Nah, hatinya mulai terbuka. Dan kemudian dia mulai diinjili terus. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Waktu keluar dari penjara, Tuhan bikin hancur itu bisnis haramnya, saudara-saudara. Oh, semula dia berontak sama Tuhan. Dia bilang, kok saya jadi Kristen malah kasino saya nggak laku, bisnis-bisnis narkoba dan sebagainya nggak laku. Tapi seorang teman bilang, justru bagus. Tuhan lagi bersihkan kamu supaya engkau nanti akan terima berkat yang dari Tuhan. Lalu kemudian dia mulai beralih profesi menjadi orang yang mengelola bisnis kesehatan. Ada klinik kesehatan dan sebagainya yang akhirnya berkembang dan bisa memenuhkan kebutuhan hidupnya. 3 istri mudanya diceraikan, semua pacarnya diputuskan. Bahkan kemudian Teddy mendirikan sebuah gereja khusus untuk kaum gangster, yaitu anak buahnya dulu. Sebab apa? Dia tahu hidup di luar Kristus penuh dengan kegelisahan. Hidup dalam Kristus penuh dengan damai sejahtera. Dari orang yang semula hidup dalam dosa, mengabaikan kekudusan, sekarang enggan berdosa, tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan itu semua terjadi karena cinta kepada Kristus. Maukah kita bertumbuh menjadi orang yang makin hari makin mencintai Tuhan Yesus Kristus? Itulah cirinya orang rohani, bukan orang agamawi. Saya mau bilang di Indonesia banyak orang agamawi tetapi sedikit orang yang rohani. Kalau zaman Yesus orang agamawi itu diwakili oleh orang Farisi ahli Taurat. Datang ke bait Allah, suka baca kitab suci, tapi agamawi bener. Cirinya orang agamawi apa? Sombong, rasa diri paling tahu, paling hebat, paling suci. Dan suka menghakimi atau mengkafir-kafirkan orang. Rasanya dia sudah penjaga kunci sorga gitu saudara sekalian. Jadi kalau ada orang berbeda pandangan, jangankan yang berbeda agama, yang sama agama dia juga selalu tuding. Tapi orang yang rohani itu seperti Yesus. Penuh cinta kasih, pengampunan, lemah lembut, rendah hati, enggak sombong. Orang yang berisi itu seperti padi yang makin merunduk. Saya lihat ya, kalau mahasiswa yang rasanya paling banyak tahu itu mahasiswa semester 1 tingkat 1, Saudara. Oh, kalau jalan petantang tenteng, tegak, rasanya dia paling tahu. Tapi kalau udah jadi profesor mah badannya juga bungkuk, lihatnya ke bawah. Karena semakin tahu semakin sadar kita bahwa kita banyak tidak tahu. Nah, jadi kalau orang yang beragama itu mentaati sesuatu karena aturan. Ke gereja loh, kalau enggak kamu bangkrut. Iya ya, saya datang ke gereja tujuannya supaya enggak bangkrut. Orang Kristen yang baik itu baca 4 pasal Alkitab tiap hari, berdoa minimal 1 jam. Jadi, bangunnya agak kesiangan, belum sempat baca 4 pasal. Jadi kita dalam 1 menit 4 pasal beres. Pokoknya kejar target. Nggak ngerti saudara sekalian, baca seadanya. Saya berdoa nyembah Tuhan. Wah rasanya udah sejam nih, begitu dilihat, cuma 10 menit. Oh rasanya tadi udah doa lama nih, kok baru 10 menit ya. Jadi 50 menit lain kita bergumul walaupun pikiran melayang-layang. Walaupun sudah ngantuk-ngantuk dan sebagainya, pokoknya ditahan sampai 1 jam. Begitu 1 jam, hore,
Aku sudah bisa memenuhi hukum syariat Kristen, kira-kira begitu. Itu enggak nyampe kepada Tuhan. Orang yang sungguh cinta Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, menyukai Tuhan. Jadi waktu dia baca ayat Alkitab, itu enggak kerasa waktu berlalu. Bukan 4 pasal saja, tapi lebih dari itu. Atau kalau dia hanya membaca 1 pasal, dia dalami, dia kupas, dia catat. Dia cari intisarinya. Waktu dia nyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, kok enggak kerasa ya? Lebih dari 1 jam misalnya. Atau kalau misalnya dia tidak bisa doa 1 jam juga, dimanapun dia berada, lagi nyetir, di rumah, di kantor, selalu terhubung, hatinya penuh pujian. Seringkali dia berbahasa roh di dalam hatinya, supaya ada connection selalu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira kita orang seperti apa? Hanya ingat Tuhan kalau hari Minggu, dan di toko kita, di tempat kerja kita, dimanapun, kita nggak mikirin soal hal semacam itu. Ya pokoknya orang Kristen setiap minggu ya perlulah datang ke gereja, tapi selebihnya hidup kita sangat duniawi. Apakah itu ciri kita? Engkau sakit rohaninya, saudara. Tapi kalau engkau mau disehatkan oleh Tuhan, mulai hari ini bertumbuh secara rohani, enggan berbuat dosa. Yang ketiga, ciri orang yang sakit rohaninya, khawatir. Sedangkan yang sehat rohaninya, hidup beriman. Nah, banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran pada tahun 2022 ini bahkan. Aduh, gimana ya kalau nggak punya duit? Gimana ya kalau pandemi ini masih terus berlangsung, apalagi makin tinggi angka orang yang terpapar, apalagi baca sosial media, waduh banyak berita-berita negatif. Aduh iya ya. Kadang-kadang ada nubuat orang yang mengaku diri hamba Tuhan, hati-hati bulan ini akan ada bencana ini, hati-hati akan ada virus baru, hati-hati akan ada musibah, hati-hati dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa Tuhan bisa memberikan peringatan, tapi tujuan nubuat adalah membangun, menguatkan, bukan menakut-nakuti. Kita harus percaya omongan Allah Bapa dan bukan hanya berita-berita negatif yang ada di sekitar kita. Wah, tahun ini kita sial, kita nggak tahu. Orang berkata, ini adalah the year of uncertainty, tahun yang tidak pasti. Tapi saya percaya begini, mungkin dunianya nggak pasti, tapi saya tahu dengan pasti Tuhan yang memegang tangan kita. Selama Tuhan memegang tangan kita, kita akan teguh di dalam Dia. Karena itu ada satu lagu yang berkata begini, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari bernyanyi bersama. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Siapa yang rindu hidupnya selalu dipegang oleh tangan Tuhan, berikan kemuliaan untuk Dia. Haleluya. Kita tidak menjejali pikiran kita dengan berita-berita negatif. Stop terlalu sering membaca berita negatif dari WA group, apalagi menyebar-nyebarkannya kepada orang lain. Dengarkan saja firman Tuhan. Ada seorang anak lagi main sama teman-temannya, lalu dia makan permen karet. Nggak sengaja ketelan tuh permen karet. Temennya bilang, sebentar lagi kamu bakal mati. Yang lain bilang, itu permen karet ya kan lengket. Nanti usus kamu lengket. Wah mati kamu. Satu lagi bilang, nanti mata kamu berkunang-kunang. Kamu jalan sepoyongan. Sebentar lagi mati. Anak ini ketakutan.
Dia lari pulang ke rumahnya nangis. Papanya tanya, kenapa nak kamu nangis? Saya nggak sengaja nelen permen karet, Pak. Saya akan mati. Siapa bilang kamu akan mati? Teman-teman saya itu. Papanya bilang, ya permen karet jangan ditelen. Tapi percaya Papa, kamu tidak akan mati. Kamu tetap akan hidup. Tapi Pak, saya takut. Percaya omongan Papa atau percaya omongan teman kamu? Ya sama Papa sih. Dan anaknya nggak mati, saudara. Bapak berkata, jangan takut. Aku menyertai kamu. Kamu adalah biji mataku. Engkau berharga di mataku. Kalau nggak salah 1 Januari ya, ketika doa pagi untuk jemaat Tasik, saya menyampaikan renungan. Saya dengar ada kesaksian, mungkin juga hadir di sini. Seorang ibu yang cerita, aduh waktu pandemi masuk, kita masuk masa pandemi, dia takut tokonya itu nggak laris. Tapi ternyata sampai hari ini Tuhan pelihara. Malah dia bisa ruko, beli ruko yang baru. Dia bisa ekspansi beli ruko juga di luar kota. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, buang kekhawatiran. Sampai hari ini Tuhan telah menolong kita. Dan Tuhan akan terus menolong kita sampai selama-lamanya. Mungkin ada yang bilang, aduh anak saya, cucu saya nanti masa depan lebih sulit, lebih berat. Gimana ya? Zaman sekarang aja sudah sulit, apalagi zaman yang akan datang. Benar, tantangan akan semakin besar. Tapi saudara tahu nggak, yang ngomong gitu bukan cuma kita. Opa kita zaman dulu juga udah ngomong gitu sama istrinya. Aduh anak cucu kita kasihan ya, nanti tantangannya yang akan datang lebih besar. Benar saudara-saudara. Tapi sampai hari ini kita yang jalaninya tetap sehat, tetap kuat, tetap dipelihara. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Itu sebabnya mari hidup beriman, yakini Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan dia yang menolong kita masa lalu, dia menolong kita hari ini, dia menolong kita terus sampai selama-lamanya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan. Apa yang kamu akan makan, apa yang kamu akan minum, semua dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang penting cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain Tuhan akan berikan kepada kita. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yang keempat, ciri orang yang sakit rohaninya iri dan dendam. Orang yang sehat rohaninya mengampuni dan mengasihi. Saudara, orang yang sakit rohaninya itu seringkali berantem sama orang lain. Ribut, gak cocok, gak klop sama orang lain. Sama istri suka ribut, sama anak suka ribut, sama teman suka ribut, sama lingkungan suka ribut. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sehat rohaninya, dia bisa menahan emosi negatif. Saudara tahu, kita itu paling sering ngobrol sama siapa? Bukan sama teman kita, pasangan kita, kita paling sering ngobrol sama diri kita sendiri di pikiran. Itu yang namanya self-talk. Self-talk artinya pembicaraan dengan diri sendiri. Ada pikiran-pikiran yang berkecamuk. Nah kalau pikiran kita itu selalu negatif, kurang ajar ya si itu. Jadi kita berasumsi. Padahal belum tentu yang kita asumsikan itu benar. Nah orang bebal itu menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Itu adalah ciri orang yang sakit rohaninya. Tetapi orang yang sehat rohaninya, pikirannya dikuasai oleh Tuhan, sehingga dia memandang segala sesuatu dari sisi positif. Bahkan kalau ada hal-hal yang negatif, kita percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga hidupnya penuh kasih, penuh pengampunan, sabar terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 31-32 berkata begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan biarkan dendam, kepahitan ada dalam hidup, biar kita ramah, saling mengampuni.
Ada banyak orang ingin penuh dengan Roh Kudus dan itu sesuatu yang baik. Tapi apa sih ciri utama orang itu penuh Roh Kudus? Banyak orang berpikir ciri yang paling jelas orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saya mau katakan bahasa roh itu sangat penting. Saudara perlu berdoa supaya Tuhan memberikan bahasa yang bisa membuat kita terhubung, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau saya baca Alkitab, ciri yang jelas, ciri utama orang itu penuh Roh Kudus terdapat dalam Roma 5 ayat 5. Dikatakan begini, Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi cirinya orang penuh Roh Kudus, kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang kita penuh Roh Kudus tapi masih suka iri, benci, pikiran negatif sama orang, ngejelekin si A, si B, si C, kita perlu koreksi lagi saudara. Apa benar Roh Kudus ada dalam hidup kita atau roh kepahitan? Karena cirinya orang yang penuh Roh Kudus adalah kasih ada dalam hidupnya. Menghanyutkan dendam, kepahitan, kejengkelan, mengganti dengan aliran sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus. Karena itu izinkan kasih Allah menghanyutkan segala hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Sehingga kalau kita ingat ada peristiwa tertentu yang dulu pernah menyakitkan, orang tertentu yang menjengkelkan, kita tidak terus naik darah emosi. Tapi kita berkata, saya sudah ampuni dalam nama Yesus. Hati kita penuh dengan damai sejahtera. Oh, rekonsiliasi perlu dilakukan kalau ada di antara saudara yang masih bersengketa satu dengan yang lain. Saya ingat saudara sekalian ada seorang bapak yang keras sekali punya anak. Waduh, anak laki-laki ini sering berantem saudara. Sampai akhirnya papanya usir, dia kabur dari rumah. Dia udah nikah, saudara-saudara punya rumah sendiri walaupun satu kota bertahun-tahun gak pernah ketemu, gak pernah kunjungi orang tuanya. Pada ayahnya ini sudah ditinggal mati oleh istrinya, dia tinggal di rumah paling ada satu pembantu yang menolong dia. Tapi satu kali saudara, ketika si anaknya ini kebaktian dengan istrinya, dia dengar firman tentang pengampunan, hati yang harus beres di hadapan Tuhan. Kalau engkau mempersembahkan sesuatu, kamu ingat ada perselisihan, tinggalkan dulu persembahanmu. Bereskan dan kemudian baru persembahkan lagi. Maka persembahanmu baru diterima oleh Tuhan. Waduh, dia rasa gelisah saudara-saudara. Karena dia tahu bertahun-tahun dia menyimpan kepahitan kepada ayahnya yang memang keras, diktator dan sebagainya. Pulang kebaktian, sampai di rumah, dia nggak turun dari mobil, dia bilang sama istrinya, saya ada keperluan ya. Oke, istrinya pulang, dia pergi ke rumah papahnya di kota yang sama walaupun jaraknya cukup jauh. Dan dia ketuk pintu rumahnya, ayahnya yang sudah tua membuka pintu. Kaget keduanya saudara. Lalu anaknya berkata, papa saya baru pulang kebaktian dan saya lewat sini. Saya hanya bilang, saya minta maaf. Saya sudah kurang ajar sama papa. Saya minta papa mengampuni saya. Mendengar itu papanya gak tahan. Dia peluk anaknya. Nangis saudara, seperti anak kecil. Dan dia bilang, aku sudah sangat rindu kepada kamu. Dua-dua kita memang salah, tapi papa sudah ampuni kamu. Lalu mereka berdua duduk saudara sekalian di ruangan tamu ngobrol panjang lebar, tanya keadaan keduanya. Wah, senang sekali. Lalu akhirnya setelah cukup lama anaknya pulang ke rumah. Dan malam itu dia hampir gak bisa tidur karena dengan antusias dia cerita kepada istrinya perjumpaannya dengan papanya setelah sekian tahun tidak pernah ketemu. Oh, istrinya juga bersyukur. Dia bilang mestinya dari dulu kamu lakukan itu. Ya gak apalah, better late than never katanya. Keesokan harinya ada telepon pagi-pagi, pembantu daripada si ayahnya telepon. Pak tolong cepat ke sini, papa kena serangan jantung mendadak. Wah kaget ini anak, dengan istrinya dia lari.
pakai mobil ke rumah tersebut. Dan waktu dia sampai, ayahnya sudah meninggal. Dan itu adalah pertemuan terakhir dengan ayahnya. Pada waktu penguburan dilakukan, anaknya memberikan kata sambutan. Saya berduka karena ayah saya meninggal. Tapi saya akan sangat menyesal seumur hidup kalau aku tidak menuruti dorongan Tuhan untuk aku pergi ke rumah papa kemarin dan membereskan. Rupanya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk aku rekonsiliasi. Karena ada kegelisahan. Dan akhirnya aku menuruti kata hati ini untuk ketemu. Dan rupanya itu adalah kesempatan terakhir. Aku sedih karena orang tuaku meninggal, tapi aku akan sangat jauh lebih sedih kalau aku tidak bereskan hubungan yang retak ini. Saya percaya kalau masih ada kesempatan untuk kita harus membereskan semuanya. Tidak hidup dalam iri dan dendam, tapi hidup di dalam pengampunan dan kasih. Amin saudara. Yang terakhir, ciri orang yang sakit rohaninya terpusat kepada diri sendiri. Egois, selfish. Tapi orang yang sehat rohaninya terpanggil untuk melayani orang lain. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak egois. Hanya memikirkan dari sudut pandang kita, benar menurut kita. Gak peduli dengan orang lain. Kalau doa cuma berkati saya, berkati rumah saya, berkati hidup saya, kucing saya, anjing saya, mobil saya, usaha saya, hanya saya saja. Tapi kita mulai melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain dan menjadi saluran berkat. Ada anak kelas 4 SD pulang dari sekolah. Dia doa di kamar keras-keras. Tuhan, jadikanlah Cirebon menjadi ibu kota Jawa Barat. Mamanya tanya, kamu kok doanya begitu? Kenapa? Apa kamu suka kota Cirebon? Kan baru sekali kamu diajak ke sana. Apa kamu suka tahu gejrot yang ada di kota Cirebon? Ya, tahu gejrot itu luar biasa saudara. Dalam bahasa Inggris namanya smackdown tofu gitu ya. Tahu gejrot. Oh enggak Ma, tadi saya ulangan apa provinsi, ibu kota provinsi Jawa Barat. Saya lupa, mestinya kan Bandung, saya tulis Cirebon. Karena itu saya berdoa, Tuhan ubahlah Cirebon menjadi ibu kota Jawa Barat. Kan egois bener nih. Itu anak kecil. Kalau udah pemuda gimana? Seorang pemuda naik sepeda motor, nggak bawa SIM, nggak pakai helm. Lalu ada jalan kecil, ada tanda verboden, saudara. Tapi biasanya dia lewat sana aman-aman saja. Menjelang ujung jalan dia lihat ada polisi di sana. Waduh, nggak sempat balik, saudara. Maka dia doa, Tuhan butakan mata polisi itu. Lo egois banget kan? Pendeta itu susah-susah doa puasa mencelikan mata orang buta, jemaat membutakan mata orang celik, saudara. Tapi egoisme ini seringkali muncul di hati orang Kristen dan diwujudkan lewat doa yang egois, permintaan yang egois. Kelihatannya doa rohani pada egois, itu agamawi, saudara sekalian. Hidup yang terpusat kepada diri sendiri. Ayo kita teladani Yesus. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup itu mesti berbuah, jadi berkat, berdampak bagi orang lain, bukan hanya hidup bagi diri sendiri. Saudara ingat Sakius, egois sekali merampok harta milik orang lain melalui pajak yang lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya. Tetapi ketika dia bertobat, orang yang dirugikan diganti 4 kali lipat, setengah harta dibagikan kepada orang-orang miskin. Hidupnya mau jadi berkat bagi orang lain. Saya pernah mengunjungi gereja-gereja, ada yang agak masuk ke daerah pinggiran kota atau bahkan pedalaman di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Dan di beberapa tempat saya lihat walaupun tempat itu agak masuk ke dalam, gedungnya cukup bagus. Lalu saya tanya, dari mana Anda punya dana untuk bangun gedung gereja yang asri walaupun tidak terlalu besar tapi apik, bagus. Oh saya disumbang pengusaha Jakarta namanya Pak A.
Di pulau yang lain saya juga dengar hal yang sama. Saya disumpah pengusaha Jakarta namanya Pak A. Saya pikir ini nama orang kebetulan sama. Tapi karena sudah beberapa kali, jadi saya berkesimpulan ini bukan namanya sama, memang orangnya orang yang sama. Satu kali saya ketemu di Jakarta, setelah salaman ngobrol-ngobrol saya bilang, Pak, saya sudah sering dengar nama Bapak loh, disebutkan dalam doa hamba-hamba Tuhan di daerah. Rupanya Bapak suka bangun-bangunkan gereja di mana-mana ya. Iya Pak Pendeta katanya, saya ini kan pengusaha, tapi dulu itu saya egois, hanya memperkaya diri. Satu kali saya sakit hampir mati dan saya sadar saya belum bikin apa-apa buat Tuhan. Maka saya doa di rumah sakit itu, Tuhan beri saya kesempatan hidup lebih panjang. Saya janji hidup saya mau berarti, gak cuma cari duit, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kan banyak orang pikirannya gitu, mau jadi orang paling kaya di Tasik misalnya. Lalu kalau sudah jadi orang paling kaya, emangnya kenapa? So what gitu loh. Kalau hidup kita gak jadi berkat bagi orang lain, apa yang kita kejar? Jadi orang ini doa, Tuhan beri saya kesempatan hidup. Sehat saudara, dikasih kesempatan hidup yang kedua. Dia bangun, saya dengar sudah lebih dari 100 gereja yang dia bangun saudara, di mana-mana. Hidup yang tidak berarti menjadi berarti. Karena apa? Terpanggil untuk melayani orang lain. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Mikirin orang lain, kesejahteraannya. Mungkin ada yang terbeban kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Mungkin yang terbeban kepada orang-orang miskin. Mungkin ada orang yang terbeban dengan beban rohani. Ada banyak orang yang belum mengenal Yesus dan saudara mau datang memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara hidup jadi cuma sekali, hiduplah berguna bagi banyak orang. Itulah cirinya saudara orang Kristen yang sehat rohaninya. Kalau hidup cuma begini menunjuk kepada diri, sakit rohaninya, narsis saudara-saudara. Tapi kalau kita mulai memperhatikan orang lain, jadi berkat bagi orang lain, membimbing mereka kepada Kristus, memberi pertolongan kepada orang-orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Saya percaya hidup kita menjadi alat kasih Tuhan untuk membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai penutup, mari kita lihat sebagai penutup, apa ciri orang yang rohaninya sakit? Suka perkara duniawi, mengabaikan kekudusan, khawatir, iri dan dendam, terpusat diri sendiri. Sedangkan orang yang sehat, suka mengenal Tuhan, enggan berdosa, hidup beriman, mengampuni dan mengasihi, terpanggil melayani orang lain. Kira-kira mana yang kita pilih? Biarlah kita menjadi orang yang sehat karena hidup selalu dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.